Baik, jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah mengenal matriks GLCM, kemudian menghitung fitur kontras dan correlation. Nah, kan belum selesai. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk bagaimana menghitung sigma J. Sebelumnya kita sudah bahas dan selesaikan tentang sigma I. Nah, cukup mudah untuk sigma J karena kita hanya tinggal mengganti nilai I dengan J, yaitu mengganti nilai baris dengan kolom. Contoh seperti ini. Pada baris 4 kolom 1 yang digunakan adalah 1. Kolom 1, nilai 1. Nah, dari ini. Kolom 1, kemudian nilainya adalah 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 361/216. Singkat karena kita sudah mempelajari sebelumnya. Baik, satu lagi untuk contoh, misal kita dapat dari baris 6 kolom 3. Sigma J pada kolom 3 ini kita langsung ambil nilainya 3, 3, kolom 3 nilai yang digunakan 3. Lalu nilai yang muncul, kemunculannya adalah 1/6. Nah, sehingga kita akan kalikan dengan 1/6. Singkat kita dapatkan hasil 49/216. Nah, setelah kita hitung seluruh sigma J pada titik kemunculan ini, maka kita akan hitung keseluruhannya. Ya, dari sebelumnya kita dapat pada baris 4 kolom 1 kita dapat nilainya adalah 361, kemudian baris 6 kolom 3 kita dapat nilainya 49 dan seterusnya hingga kita dapat akar 125/36 atau 1,863. Nah, kembali kita ingatkan, kita mempertahankan nilai ini supaya tidak ada hilangnya pembulatan nilai. Karena nanti nilai sangat sensitif ketika kita lakukan pembulatan di awal proses. Kita boleh lakukan pembulatan nanti ketika sudah menemukan nilai kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Sebelumnya kita tetap pertahankan nilai ini. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan correlation? Sama, kita perhatikan persamaannya yang sebelumnya. Untuk menghitung correlation kita dapat misal pada contoh pertama, correlation pada baris 2 kolom 4. Baris 2 kolom 4. Nah, maka kita akan hitung seperti ini. 2 ya, diambil dari baris 2 dikurangi dengan 23/6. Ini adalah mu I. Kemudian 4 ya, dari kolom 4 dikurangi dengan 25/6. Ini adalah mu J. Dikalikan dengan 1/6 yaitu nilai yang muncul di sini. Lalu dibagi dengan akar 65/36. Ini adalah sigma I. Kemudian 125/36 adalah sigma J. Nah, seterusnya kita tinggal lakukan penyamaan penyebut yang sudah Anda kuasai sebelumnya di beberapa mata kuliah matematika. Nah, singkat kita dapat nilainya adalah 11/6 kali akar 65 kali 125. Ini kayaknya ribet, tetapi kita perlu pertahankan penyebut ini. Nah, kalau kita menggunakan nilai desimal, nah sebelumnya kita akan mendapatkan hilangnya nilai atau trunkasi. Satu lagi untuk contoh, misalkan pada correlation baris 3, kolom kelima. Kita dapat di sini baris 3, kolom 5, nilainya adalah 2/6 atau 2 kemunculan. 2/6, baris 3, kolom 5. Nah, sama, ini adalah mu I, mu J, sigma I, sigma J. Lalu seperti sebelumnya kita samakan penyebutnya sehingga dapat negatif 50 per, nah penyebut yang sama. Perhatikan yang sebelumnya. Kita gunakan penyebutnya 6 kali akar dari 65 kali 125. Nah kalau misalkan ini mau Anda selesaikan, boleh.
Sehingga menghilangkan notasi perkalian untuk mendapatkan langsung hasil yang muncul di dalam nilai akar ini. Baik, singkat kita akan lanjutkan untuk perhitungan ketiga, 4, dan 5. Nah, yang perlu kita catat di sini adalah nilai pembilangnya. 11, 50, 19, negatif 19, 119, negatif 91. Nah, lalu kita akan menghitung korelasi, ya, nilai tadi 11 ditambah negatif 50, kemudian ditambah negatif 19, ditambah 119, dikurangi dengan 91, atau ditambah dengan negatif 91. Dengan penyebut yang sama, kita bisa dapatkan hasilnya adalah negatif 30 per 6 kali akar dari 65 kali 125. Nah, kita dapatkan hasil akhir adalah 0,056 dalam tanda negatif. Baik. Sebelumnya kita sudah dapatkan nilai kontras sekitar 5, sekian, kemudian nilai correlation adalah negatif 0,05 sekian. Nah, setelah selesai untuk menghitung correlation, masih ada 2 lagi. Nah, Anda bisa mencoba untuk latihan bagaimana menghitung proses correlation. Dan jika Anda sudah siap, bisa kita lanjutkan untuk bagaimana untuk menghitung energi. Nah, di antara 4 fitur, ini yang paling mudah. Dibandingkan dengan menghitung korelasi yang sangat panjang, karena kita perlu menghitung mu dan sigma, di sini cukup mudah, kita bisa selesaikan hanya dengan 1 kali perhitungan sederhana. Nah, untuk persamaan, singkat sekali, hanya menjumlahkan seluruh nilai kuadrat dari kemunculan. Kemunculan dikuadratkan, selesai, kemudian kita jumlahkan semua, sigma. Nah, bagaimana untuk menghitung energi? Baik. Nah, hanya dengan 1 kali perhitungan sederhana kita sudah bisa mendapatkannya. Yaitu kita perhatikan 1 per 6 kuadrat. 2 per 6 kuadrat. 1 per 6 kuadrat juga. 1 per 6 kuadrat. 1 per 6 kuadrat. Kita bisa sederhanakan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat dibagi dengan 6 kuadrat. Kita dapat 8 per 36 atau 0,22. Nah, cukup gampang kan? Nah, dibandingkan yang sebelumnya, ini akan jauh lebih gampang. Nah, saya rasa Anda tidak mungkin mengalami kesulitan di sini. Baik. Bisa kita lanjutkan untuk yang proses menghitung fitur terakhir, yaitu homogeneity. Nah, proses homogeneity ini kita memerlukan nilai tambahan 1 di dalam persamaan ini. Supaya apa? Ketika misalkan nilai I dan J-nya bernilai sama, maka tidak akan muncul penyebut 0 yang menghasilkan nilai tak hingga, atau bahkan mungkin nilai yang bukan angka. Atau none, not a number. Jadi nilai 1 ini adalah baku untuk menghilangkan kemungkinan penyebut 0. Caranya juga cukup sederhana, karena kita hanya tinggal membagi nilai kemunculan P dengan 1 ditambah selisih absolut dari posisi baris dan kolom. Baik, kita langsung ke contohnya. Pada contoh pertama, baris 2, kolom 4. Maka terdapat kemunculan sebesar 1, sebanyak 1. Kita tuliskan di sini 1 kali kemunculan, kemudian dibagi dengan 1, ini adalah konstanta tetap, ditambah dengan pengurangan absolut dari 2, baris 2, kurangi kolom 4. Nah, kita bisa pindahkan penyebutnya sebagai pembilang di bagian ini.
Sehingga kita bisa dapatkan nilai 1/18 atau 0,056. Nah, begitu pula untuk yang contoh berikutnya, baris 3, kolom 5, kemudian nilainya adalah 2/6. Nah, singkat kita selesaikan, homogeneity yang kita peroleh adalah 0,306. Nah, setelah kita peroleh keempat fitur, kita bisa rangkumkan seperti ini. Dari sebuah citra 3 bit dengan nilai 357241635 dengan matriks GLCM berukuran 8x8, satu nilai untuk setiap kuantisasinya dengan jarak 1 dan juga sudutnya 0, kita peroleh nilai kontras adalah 5,6, correlation negatif 0,05, energi 0,2, homogeneity 0,306. Nah, lalu fungsinya apa? Nah, bayangkan ketika kita menggunakan sebuah citra yang besar, misal ukuran 1000 x 1000, artinya ada 1 juta piksel di situ. Misal setiap piksel dia menggunakan tipe Unsigned integer 8 bit, kita perlu 1 byte. Kita perlukan total 1 juta bytes atau 1 megabytes. Baru untuk satu foto yang berukuran kecil 1000 x 1000. Bagaimana kalau dia berformat warna? Tentu 3 kali lebih tinggi, yaitu 3 megabytes. Nah, hanya dengan menggunakan ekstraksi fitur GLCM, kita sudah bisa mendapatkan ciri dari citra tersebut hanya dengan menyimpan 4 nilai ini. Tentunya dalam tipe float karena terdapat nilai pecahan di keempat fitur ini. Nah, lalu fungsinya apa? Keempat fitur ini bisa selanjutnya digunakan oleh beberapa algoritma klasifikasi. Misalkan K-nearest neighbor, jaringan syaraf tiruan, atau artificial neural network, dan yang lain sebagainya. Nah, pada video selanjutnya kita akan coba untuk mengimplementasikan teknik GLCM yang sudah tersedia di MATLAB. Nah, Anda bisa persiapkan, buka aplikasi Anda, dan sampai bertemu di video selanjutnya tentang implementasi fitur GLCM di MATLAB.